Halo pemirsa setia Fibis News, senang sekali kami hadir kembali di tengah-tengah Anda. Saya Rimba Laut dalam program Fibis Dialogue and Opinion. Pada edisi kali ini kita akan membicarakan seputar bisnis perbankan di Indonesia dan progresnya pada tahun 2012, juga mengenai seputar bisnis PT Bank OCBC NISP Tbk. Dengan narasumber kita pada edisi kali ini adalah Ibu Parwati Surya Udaya, beliau sebagai Presiden Direktur PT Bank OCBC NISP Tbk. Memang tahun 2011 itu menarik sekali, di mana kami punya satu tantangan internal yang besar, di mana kita harus menyelesaikan proses merger Bank OCBC NISP dengan Bank OCBC Indonesia. Nah, pada saat yang sama, proses merger seperti itu kami bisa tumbuh dengan cukup baik. Misalnya pertumbuhan pinjaman sekitar 30%, ya. Kemudian pertumbuhan dari labanya sendiri hampir 80%. Nah, jadi itu suatu hal yang menggembirakan, di samping ada inisiatif-inisiatif yang juga terus kami lanjutkan. Untuk 2012 sendiri kami pun cukup optimistik, di mana kami melihat pertumbuhan akan di atas 30%, ya. Dan itu pun kita lihat across segmen juga, optimistis dari consumer maupun dari business banking itu adalah sama optimis ya kalau kami lihat. Kalau bicara kendala selalu ada ya, cuma memang khususnya 2011 itu, waktu itu memang tantangannya besar sekali, di mana biasanya kan katanya kalau proses merger itu sesuatu proses yang mengerikan. Bahkan sampai ada yang pihak-pihak tuh yang trauma kalau merger katanya. Nah, kita ingin mencoba proses merger itu dibuat semenyenangkan mungkin dan sesingkat mungkin, sehingga sinerginya itu bisa direalisasikan dengan cepat. Nah, itu waktu kita sesuai dengan targetnya Februari kalau nggak salah, jadi kita hanya berikan waktu 2 bulan untuk operational merger, dan sampai bisnis mergernya itu maksimum 5 bulan. Jadi sampai ke customer dan sebagainya. Nah, itu tantangan yang luar biasa, karena biar bagaimanapun, walaupun satu OCBC NISP, satu OCBC Indonesia, tetap berbeda ya, pangsa pasarnya berbeda, cara kerjanya berbeda. Nah, itu suatu tantangan yang sangat menarik, dan dengan kemauan untuk sama-sama maju, tujuan yang sama, ya, dengan nilai-nilai yang sama, komunikasinya terbuka, akhirnya itu bisa diselesaikan dengan baik, sehingga terlihat dari kinerjanya juga menggembirakan. Tadi kalau yang 2011 itu kami tumbuh profit hampir 80% ya. Memang tentunya 2010 ada faktor biaya merger ya. 2012 sampai paruh pertama 2012 ini pun cukup menggembirakan. Year on year pinjaman kami tumbuh hampir 39%, dan secara profit pun hampir 30%-an ya. Jadi dan kami untuk semester 2 pun tetap optimistik. Kalau bilang sukses besar ya belum juga lah, kan kalau dibandingkan dengan industri ataupun rekan-rekan kompetitor juga ada yang pencapaiannya atau rasionya bahkan lebih baik lagi ya. Jadi kami pun belum puas diri atau mengatakan kami sudah sukses besar, itu sama sekali belum. Cuma kami merasa apa yang telah kami canangkan, apa yang telah kami rintis itu sudah ke arah yang benar. Kalau ditanya rahasianya apa, kami pun masih banyak belajar, PR pun masih sangat banyak. Cuma intinya kami melihat segala sesuatunya jangka menengah dan jangka panjang. Kami tidak ingin sesuatunya itu jangka pendek, sehingga kami mulai dengan tatanan infrastrukturnya dulu, investasi manusianya, investasi sistemnya, kemudian dari bisnis modelnya, kemudian setelah itu baru kami layer by layer ya, memastikan pengawasannya bisa dijalankan dengan baik, sehingga akhirnya bisa punya pertumbuhan yang berkesinambungan, yang sustainable. Kalau krisis Eropa memang masih berkepanjangan ya, dan kita pun belum melihat ujungnya. Jadi dan kami pun tidak boleh takabur untuk mengatakan krisis Eropa hanya di Eropa, tapi kita pun mulai melihat kemungkinan dampaknya kepada China, kemudian tentunya kepada Asia Tenggara nantinya, sehingga kami pun tetap harus berhati-hati juga. Nah, untuk itu kami pun secara continuous memastikan dari nasabah-nasabah kami yang mempunyai exposure di bidang-bidang ini atau di geografis ini, untuk senantiasa apalagi yang bisa dibantu, ada risiko apa menjadi risiko tambahan, hal-hal tersebut itu kami terus lihat. Nah, kemudian kalau dampak dari investment grade sendiri, rasanya kita melihat memang itu ya optimistik sekali untuk Indonesia ya, dari investasi asingnya itu pun terlihat
kami melakukan right issue di bulan Juni, dan itu pun kita mengalami oversubscribe sekitar 12%. Ya. Padahal dalam kondisi krisis tadi, krisis Eropa, krisis global ini, sehingga itu memang menunjukkan, mencerminkan investment grade itu pun disikapi dengan baik ya oleh investor asing. Dan memang kelebihan permintaan itu mayoritas dari asing. Demikian program Fibis Dialog and Opinion kali ini. Semoga tayangan kami memberikan manfaat bagi Anda. Saya Rimba Laut, mohon pamit. Salam Fibis.